Zara, katanya mau syuting Circle, kok malah di sini? Aku lagi ngobrol sama Siapa? Oh, sorry, belum kenalan. Leo. Ya. Leo, Brian kan nama aslinya? Iya. Ya ampun, Brian lo tuh aktor masa kini. Oh. Jauhin Zara. Ya ampun. Ayo udah, kita ngobrol bareng-bareng aja kali ya. Ayo. Ayo, ikut. Pada mau kemana sih? Cing. Halo Circle Asumsi, balik lagi barengan gue Rai Ihwana. Dan seperti biasa di ruang tamu Circle kedatangan kreator dan sosok dari dunia entertainment, showbiz, kreator yang keren-keren. Nah kali ini gue kedatangan teman-teman sepantaran gue nih. Gue berasa wah I'm Gen Z gitu kan. Setelah kedatangan 3 orang ini, mereka adalah cast dari film kelanjutan dari Jagat Sinema Bumi Langit atau BCU, Bumi Langit Cinematic Universe, yaitu Virgo and the Sparklings. Ada Adisti Zara, Mawar Dehong, dan juga Brian Domani, ya kan? Halo semua. Bener nggak Domani gitu ya? Harus English. Domani sih. Domani, jangan digantikan sama orang. Gak gue tidak Inggris, Zar. Apa kabar nih kalian semua? Sehat ya? Alhamdulillah. Congrats, bentar lagi kita akan nonton film kalian. Dan kemarin udah early screening duluan ya di Bandung ya? Special screening. Wow, betul-betul. Dan gue tonton itu di sosmednya, terus juga eventnya antusiasme luar biasa. Alhamdulillah responnya baik ya. Iya kan, tiket habis. Dan Dua ada studio. Di Jakarta ada dong nanti ya? Nggak tahu ya. Oh ada di Jakarta Oh, kita ada. guide Ada dulu beberapa ya? tempat ya ntar. Iya. Oke, nah tapi pertanyaan gue adalah kenapa sih Zar early screening, special screeningnya itu di Bandung duluan? Apakah ini karena kalau dari trailer kan udah tahu ya syutingnya itu kelihatannya di Bandung ya dari latar tempatnya ya? Apa itu atau karena ada faktor lain karena di sana dari base Rakyat Bumi Langit juga kenceng? Mungkin karena Virgo syuting di Bandung. Iya, itu satu hal ya. Ya pasti itu salah satu pertimbangannya. Terus Bandung tuh kenapa spesial? Karena memang salah satu kota yang antusiasnya selalu tinggi dan kita selalu disambut dengan hangat di Bandung. Mau promo apapun di sana pasti Iya, bener. teman-temannya apa ya excited gitu nunggu. Dan kemarin betul begitu kan aku kemarin visit 2 sekolah, ada SMA 9 dan SMK Telkom, terus ke mallnya di BIP itu ada buka 1 studio, niatnya special screeningnya tapi habis. Terus pada minta lagi akhirnya buka studio kedua dan habis juga. Terus begitu aku masuk bioskopnya setelah mereka selesai nonton, mereka semua happy, tepuk tangan gitu. Jadi kayak selalu disambut dengan seperti itu di Bandung, makanya mungkin jadi kota yang spesial. Dan kamu baru pulang juga kan nih dari Bandung ya? Iya, betul. Udah tahu banget lagi tuh BIP karena beritanya orang Bandung oge. Sama, aku juga orang kalau Bandung, mabal ke ya. sana. Ya. Kamu dari Bandung mana? Oh, Aku di Bandung mana ya? Tapi oke, tadi kan kata Zara ini karena Bandung juga ada keistimewaan tersendiri gitu. Nah, gue mau tanya, menurut kalian tuh kota Bandung tuh seperti apa? Karena kan anak-anak muda biasanya nganggap Bandung itu adalah kota yang romantis, Paris Van Java gitu kan. Nah dari Mawar dulu sekarang. Setuju banget, Bandung itu adalah kota yang romantis, apalagi lokasi syuting kita ya, Braga ya, benar-benar. Jadi kayak memang apa ya, kayak suasananya tuh beda gitu, lebih Suasananya romantis. hidup banget juga. Iya benar-benar. Setuju. dari lampu-lampu jadulnya. Iya. Apa juga kayak ada kota tuanya tapi tetap modern. Orang-orangnya juga asik-asik banget. Kayak ada contoh orang Bandung sini juga 2 orang kan asik-asik, extrovert, gampang diajak ngobrol dan Oh iya, Bandung. Peres nih gitu sampai marah. Kakak kita aja sini ya. ya emang lumayan romantis juga tempatnya. Kalau Zara gimana sebagai warga setempat Warga memandang Bandung sih? Buat aku Bandung itu kota yang selalu punya cerita kali ya. Aku kan sekarang udah tinggal di Jakarta. Setiap aku pulang ke Bandung paling 3 hari, seminggu paling lama atau 2 minggu gitu. Dan ceritanya selalu beda-beda karena pasti ada aja kalau ke Bandung tuh ada aja. Makanannya pasti enak-enak. Aku kalau ke Bandung tuh ya, aku punya list di handphone aku kayak aku mau makan ini.
minggu ini kalau misalnya ke Bandung ini kan pasti gampang ke Bandung, Betul. deket lah 3 Deket, jam 3 jam. doang. Bentar lagi ada kereta Betul, lagi. kereta cepat ya. Jadi promonya ke Bandung terus ya. Jadi kita makannya Betul. biar pulang-pulang gendut dari Bakso sana. apa yang suka di Bandung kan ada Avon, ada Akumnya. Semuanya aku suka. Kita nggak boleh promo zone makanan out ya, banget ya di sini. review aja. Circle kuliner ya. Ini circle Bandung gitu. Oke, Zara, Mawar, Brian, gue kan juga udah nonton trailernya ya berkali-kali dan wow, this is sangat different banget dengan film-film BCO 2 sebelumnya Tadi kan. ngomongnya beda ya? Hah? Enggak. Kerjain ya. Panik banget. Kan colorful ya kan, nggak dark kan, nggak gelap kan suasananya. Nah itu tapi keren dan mengangkat tema persahabatan ya kan, tapi bukan kepompong ya persahabatan, dan kalau mau ke sana. Oke, nah yang mau gue tanya ke kalian, apa sih makna sahabat itu sendiri, Zara? Makanya sahabat. Sahabat buat aku adalah orang yang mungkin nggak perlu komentar banyak tentang kita, tapi selalu ngingetin kita kalau kita udah kelewat batas, yang ngejagain kita, tapi tanpa ngejudge gitu, yang akan selalu ada dalam situasi apapun. Support system ya, kayak gitu ya. Brian? Sama, yang orangnya real. Jadi di saat kita salah dia bakal ngasih tahu. Tapi ngasih taunya itu bukannya ngejatuhin, tapi emang constructive criticism, kayak gitu juga orang yang selalu ngedukung, support. Walaupun mungkin sahabat pun nggak harus ketemuan terus, tapi di saat kita membutuhkan atau sebaliknya selalu bakal ada. Tapi bener ya, kalau menurutku sahabat itu adalah orang yang ada, selalu ada ketika dibutuhin justru. Dan terkadang juga walaupun kita sahabat deket nih, bisa sampai berbulan-bulan Berbulan nggak nggak ketemu, ngobrol, tapi pas nggak ketemu tuh ketemu. kayak nggak ada apa-apa. jarak, kayak lanjut aja langsung. Betul. Iya. Klik gitu. Yes. Mawar gimana? Setuju What is the banget. meaning of bestie, Cek? Karena kadang sebut sahabat bestie gitu ya, my bestie yes, gitu. bestie. Gimana? Sahabat menurut aku keluarga juga yang selalu ada walaupun kita lagi senang ataupun sedih, yang selalu support kita, sama kayak yang dibilang Brian juga, yang punya cara mereka sendiri untuk ngasih tahu kalau kita melakukan suatu hal yang salah gitu. Love, gitu ya, love. Nah, kan di pergaulan itu juga ada yang dikenal namanya bestie toxic sama bestie yang benar-benar tadi genuine, yang kalian bilang harus ada, selalu ada buat kita, memberikan kita support system. Nah, tapi ada yang toxic nih bestie gitu kan. Katanya lo sahabat tapi lo toxic. Nah, menurut toxic kalian biasa nggak jadi bestie sih. betul. Benar-benar. Temen yang toxic dan red flag itu tuh kayak gimana sih, Mawar? Gimana ya? Ya. Ada pengalaman nggak mungkin sih? Kalau sampai jadi bestie enggak Jangan sih. sampai, gue sih nggak mau. Temen mungkin ya, lebih ke kayak mungkin beberapa kali kayak aku mendengar dia ngomongin di belakang gitu-gitu, dan apa ya? Ya lebih ke itu sih. Kalau kamu? Kalau aku lebih tipe orang yang selalu mementingkan diri sendiri. Maksudnya kayak it's about me, it's about me, it's about me. Contoh kita lagi curhat nih, ya lagi ngomong sesuatu. Mending gue gitu. Iya, lu mending gue ini lebih gini kayak, ya gue tahu tapi kayak, ya itu main gue. Intinya kebanyakan kalau ngomong buat aku red flag banget ini. Kalau dia ngomong selalu gue itu. Me, myself and I. Iya. Zara. Kalau buat aku adalah orang yang selalu bawa kita ke masalahnya. Misalnya dia Racun punya gitu. masalah sama orang, kita harus punya masalah sama orang itu juga. Padahal Iya sih. kita temenan juga sama orang itu gitu. Aku banyak banget temen yang kayak gitu. Maksudnya kayak hanya karena dia sekedar nggak suka atau dia ada masalah sama orang itu, kita sebagai yang menurut dia sebagai temennya harus ikutan nggak suka sama orang itu. Kalau kita yang ikutan Buat bisa ngambek sama kita. Ya. Iya, aku kayak ya udah gini aja, kalau mau ngambek sama gue bye. Sama satu hal lagi, kalau orang jelas-jelasan persahabatan, aku Nah, paling nggak suka. posesif ya. Iya, Temen orang iya. bersahabat, Merasa posesif gitu memiliki ya. ya. Bener-bener. Aku nggak boleh teman-teman kayak, lah kok Kayak ngatur. Bener-bener. Kalau Mawar pernah ada yang ngatur-ngatur gitu nggak temenan? Enggak sih, puji Tuhan. Maksudnya kayak bener-bener sama-sama supportive juga, kayak ya dia nggak ngebatasin aku temenan sama siapa aja gitu. Loh. Zar, nah kalau lo sendiri tuh lebih sering curhat sama temen atau sahabat atau sama keluarga sih sebenarnya? Sama temen sih, sama sahabat, sama sahabat. Oh, kayak Riani banget ya. Ya, langsung gue tarik ke film tuh. Sesuai. Sering-sering kita harus kesini nih. Makanya banyak juga kemiripan antara Riani dan Zara. Pas ngelakuin beberapa adegannya juga ada beberapa yang relate sama kehidupan Zara pada saat itu. Sekarang sih udah enggak. Enggak ya. Terus
Kalau aku kenapa lebih tipe yang curhat ke sahabat karena malu mau cerita ke orang tua. Oh gitu. Tapi biasanya kalau udah selesai masalahnya baru curhat ke mama. Oh gitu. Ntar Oh gitu. Ke mama. Maaf ya lidah Sundanku. Gitu. Oke. Brian? Aku anggap sebagai sahabat nomor 1 ya, adik aku, my sister. Megan. Iya. Oh ya. Soalnya emang dari kecil kan selalu berdua ya, pindah-pindah negara. Seperti kamu bilang tadi, nomaden banget. Dan temen tuh comes and goes gitu, setiap negara, setiap beda-beda. Jadi yang selalu dekat dan aku selalu curhat tuh sama Megan. Dan juga ngebantu banget kalau masalah cewek, kan dia juga perempuan. Dari sisi dia, kalau dia mau nanya tentang cowok, ada aku. Dan aku sama Megan enaknya tuh nggak ada kata adik abang, kita sama-sama setara gitu. Jadi apapun, kalau kita ada salah, konflik, kalau menurut dia aku salah, dia ngomong dan aku harus terima. Aku nggak bisa kayak, enggak, gue abang lu harus dengerin gue, nggak ada kayak gitu. Jadi Egaliter. ya, paling sering curhat sama Megan. Keduanya papa. Ya, baru mama. Tapi lucu lah memang kalian tuh, lo sama Megan tuh kalau foto bareng gitu, kalau gue lihat di medsos. Dan yang lucunya juga ada yang banyak ngira kalian tuh dulu pacaran lah. Kakak adek, sorry banget masa Segitu iya. mirip ya padahal. Lucu Bukannya makanya. masalah mirip doang sih, udah muka mirip, terus Nama nama juga belakangnya sama, sama. Domani. Terus kayak kenapa mereka nggak mikir kayak nama belakang sama nih. Tenang bro. Tenang. Udah lewat, nggak apa-apa sih. Oke, Emosi Mawar. juga. Aku Yang mana namanya sahabat atau ada mamah nih dia? ada mama. Aku cerita ke sahabat aku, ke mama, ke kakak aku juga. Aku punya kakak cowok kan, dia beda 3 tahun sama aku. Jadi kayak apa ya, kalau cerita sama dia bener kayak Brian bilang tadi. Jadi kayak dapat point of view dari apa ya, personality yang berbeda juga kan. Aku sama kakakku, terus sama mamaku juga, terus sama sahabat aku juga. Jadi kayaknya aku sering cerita sama mereka. Iya. Tapi nyaman, yang penting itu ketika Nyaman. cerita mereka juga nggak ember ya, yang pentingnya nggak bocor. Dan ketika gue nggak butuh solusi, gue cuma butuh cerita, ya udah dengerin aja gitu ya. Oke, Zar, kita fokus ke filmnya juga. Ini kan di film ini ada dibuatkan soundtrack khusus, Sahabat Angin. Yang nanya nama lo ya. Kalau gue lebih ke masuk angin ya. Nah, pertanyaannya Sponsor sini tiba-tiba. Nggak usah. Nah, pertanyaannya adalah itu kan yang bikin liriknya juga Bang Joko Anwar ya. Wah, luar biasa banget. Liriknya juga bagus gitu karena gimana kesannya lo membawakan lagunya untuk filmnya ini sendiri gitu. Itu ada pressure nggak? Pressure udah jelas pasti ada. Karena aku bukan penyanyi. Aku selalu bilang ini di semua promo ya. Tidak aku Jangan berharap lebih. tidak aku lanjutkan ya. Cukup di situ. Enggak. Buat aku merasa aku seneng banget sih sejujurnya bisa dikasih kepercayaan untuk bawain ada 4 lagu dari si untuk Virgo and the Sparklings ini. Apalagi yang terlibatnya orang-orang keren semua. Ada Om Joko, Kak Patrick Effendi, ada Kak Dimas gitu. Mereka orang-orang yang bikin aku yakin kalau aku bisa kok nyanyi gitu. Dan setelah ngelewatin lagu Sahabat Angin, ada Bersorai yang nanti juga akan rilis, terus ada 2 lagu lagi. Apakah itu? Nonton ya. Nonton aja. Tanggal berapa? Tanggal 2 Maret di bioskop. Udah mau masuk. Ini lagu yang dibikinnya tuh hati-hati banget. Contohnya lagu Sahabat Angin yang liriknya tuh kalau didengerin benar-benar itu kayak semua orang pasti bisa ngerasain lagu itu. Itu lagu sedih ya, tapi dibikin jadi cheerful nada. Iya, ada juga. Nggak usah, udah. Soal kepancing sih. Tapi lo ada ketertarikan menekuni dunia tarik suara nggak? Menekuni. Jadi bikin album gitu kayak Mawar. Kalau saat ini mungkin belum ya, karena aku masih fokus ke beberapa kerjaan yang udah deal. Selesain dulu ya, gitu ya. Iya. Jadi kalau untuk kesana sih mungkin aja, tapi nggak tahu kapan. Bismillah, apapun yang Zara mau lakukan, yang penting Makasih doanya lancar, ya. ikhlas dan sukses. Kayak kampanye ya. Tapi gue penasaran, penyanyi favorit lo tuh siapa sih yang selama ini menginvest lo dalam ya kayak buat nyanyi Sahabat Angin ini? Gue kayaknya punya referensi penyanyi ini nih, atau lo punya inspirasi? Waktu itu aku disuruh ngeliatin Paramore ya. Oh iya. Untuk Virgo ini, jadi aku lumayan ngikutin dia pada saat itu. Tapi memang basicnya aku kan kalau dengerin lagu apa aja yang aku suka aku dengerin, dan itu kayak aku nggak punya kayak genre favorit gitu, nggak ada. Jadi kayak kalau inspirasinya saat itu Paramore Berarti lo sama Avril.
Elvi. Kirain Maur Evediong. Wow. Berarti lu tuh ini ya orang yang easy listening person ya. Kalau denger lagu yang penting enak adalah gue dengerin gitu ya. Kalau Mawar, nah karena penyanyi juga nih. Kan Scorpion Sisters juga ada kan? Ada kan, bener. Pasti ada nyanyi juga kan di situ. Nah, lo siapa waktu itu untuk menjadi reference atau sebenarnya lo punya inspirasi penyanyi atau solois apa? Dirinya sendiri. Vokalis. Myself and I dong. Kalau untuk Scorpion Sisters, kemarin Bang Ocai sempat nyebutin Muse. Itu karena memang kan nyanyiin genre rock di sini, jadi memang kayak pengennya yang kelihatannya lebih beda daripada penampilan aku biasanya gitu. Nah kalau misalnya aku di kehidupan sehari-hari, solois perempuan yang sangat-sangat aku kagumi adalah Kayu Rayunita. Iya, sama Kakak Tulus untuk laki-lakinya. Siapa? Kak Tulus, Oh, Tulus. iya, Oh. Tufli. Oh, di luar negeri ada nggak? Ada, banyak banget ya. Main Ada. Banyak banget. Gak disebut semua nanti. Kamu sebutin semua. kita list ya. Kita tungguin ya. Padahal saya udah megang 10 menit tuh dari tadi. Tolong dipercepat gitu kan. Freddie Mercury. Iya, Freddie Mercury. Terus juga aku suka banget Daniel Caesar. Aku suka banget Bruno Mars juga. Ariana Grande. Kayak banyak banget nih kan. Baekhyun. Jimin. Oke, nah kalau kita ngomongin sekarang karakternya, ini kan kalau pendaman karakter masing-masing Virgo ini kan pasti beda. Untuk Riani gimana, untuk Carmine gimana, Carmine. Karmin. Gak usah sebut Karmin aja. Kalau lidah bapak tuanya, Carmine, Leo, itu kan beda-beda. Udah selesai ketawanya. Itu beda-beda pasti karakternya. GWS. Iya kan? Ngerti gak jokesnya? Enggak ya? Ya Enggak ya. Skip. Nah itu gimana sih pendalamannya dari Zara dulu? Lo waktu itu ngebentuk nih Riani nih kayaknya yang ideal seperti ini untuk di film itu gimana? Kamu kan sampai turunin 10 kilo kan buat karakter. Bener. Bakat mengurung Itu diri. gue. Kalau aku pada saat itu kebetulan prosesnya lumayan panjang banget ya untuk si Virgo ini karena kan ada kepotong COVID juga awal-awal. Cuman sebelum itu pun memang aku udah ketemu sama Satin sama Ashira duluan. Yang difokusin banget tuh untuk bikin chemistry-nya. Kayak kita bertiga disuruh bikin sop buah. Padahal baru kenal. Kayak iya disuruh bikin sop buah sama acting coach-nya. Terus kita kayak ngapain bikin sop buah? Ya ini jalanin aja apa yang disuruh gitu. Tahu itu Ada kayak gitu. Fun fact ya? Mas udah jauh Baru banget diasumsi sebelum ada gitu. sebelum lu deal kayak gitu. masih nego gitu. Iya. Terus kita yang kayak ini awkward banget, kita didiemin di satu ruangan terus bertiga doang berjam-jam suruh bikin sop buah karena biar kita deket. Tapi setelah itu justru kita kayak iya ya ini tuh ngaruh banget gitu. Terus setelah itu kita ngejam bareng-bareng. Aku belajar gitar yang nggak bisa main gitar, Satin belajar piano atau keyboard gitu. Cila pun ngelancarin lagi drumnya. Terus aku kalau untuk Riani sendiri banyak ngobrol sama Om Joko. Waktu itu awal-awal juga sempat nanya banyak kayak aku takut nih kalau untuk jadi seseorang tuh takut gitu. Karena kan Virgo udah ada webtoonnya sendiri. Banyak banget pula yang baca gitu kan. Makin pressure kan. Bisa nggak ya? Namanya gitu. tokoh legendaris juga kan, sebelumnya Iya. ada komiknya lagi. Dan akhirnya ketemu Pak Ocai. Untungnya Pak Ocai adalah direktur yang sangat hangat dan seru. Dan jadi kayak temen, diajak diskusinya juga enak. Jadi terbentuk Riani seperti yang ada di film. Mudah-mudahan cakep. Cakep. Mawar gimana untuk jadi Carmine ini kan lu beda banget loh kan kalau aslinya aku adalah perempuan pemalu gitu kan. Ketika pas di film wah dark banget, judes, antagonis gitu. Gimana tuh lo bisa nge-absorb untuk bikin karakter Carmine? Kalau untuk jadi Carmine sendiri pastinya baca skripnya dulu. Maksudnya kayak kebutuhan untuk Carmine-nya kira-kira seberapa ya gitu. Terus aku ngeliat Carmine ini dia tuh sosok yang sangat percaya diri gitu. Dia ngerasa dia punya influence dengan suaranya dia gitu. Jadi kayak jadi dia kemana-mana tuh selalu percaya diri gitu. Itu yang pertama kali aku bangun. Terus juga dari muse yang disampaikan oleh Pak Ocai. Iya jadi kayak aku belajar gesture-nya dia ketika dia bernyanyi. Terus juga banyak ngobrol juga sama geng Scorpion Sisters. Kita ada jamming juga. Bikin Terus sop ada buah juga enggak ya? Oh, kita belum disuruh bikin. Mungkin nanti ya setelah gala premier mungkin. Ngapain? Biar Buat channel ngasih ke tiba-tiba. tamu-tamunya. Buat bulan puasa, tar lagi Iya bulan puasa. benar.
Terus juga kita ada latihan juga untuk adegan-adegan fighting dan lain-lain. Gimana caranya semuanya dilakukan dengan aman. Jadi kayak ada adegan jatuh gimana tetap melakukannya dengan aman dan lain-lain. Terus juga banyak ngobrol sama pemain yang lain juga. Pastinya banyak diskusi sama Bang Ocai juga. Banyak diskusi sama Scorpion Sisters karena kita kan satu band ya. Gimana caranya kita kelihatan believable sebagai band rock. Iya, itu sih yang lumayan menantang banget malah ya. Dengan background Mawar yang sebenarnya ada penyanyi pop ya. Iya. Wow, luar biasa. Tapi kita kalau ngomongin tadi fighting menarik tuh. Zara katanya sampai cedera ya waktu itu. Oh ya, Kok ini bisa? lutut. Jadi ligamennya robek. Ada videonya aku share di Instagram aku. Follow ya guys. Nggak gitu ya. Promo Sorry. Oh yang pas awal-awal latihan banget. Iya, iya. Iya. Jadi cederanya itu ada 4 kali sebenarnya. Cuman yang bikin itu semuanya tuh pas awal banget masih latihan sama KP Vita. Pas KP lagi latihan buat Sri Asih. Aku baru anak baru belajar loncat, roll depan, roll belakang. Disuruh kayak, ayo samain dong semangatnya sama Pev, jangan mau kalah gitu. Aduh, KP Vita udah jago banget, udah bisa jalan di tembok dia. Terus aku kayak, hah? Aku harus gimana? Ya udah deh, pemanasan dulu kan pemanasannya juga panjang ya, sejam kali pemanasan. Terus itu, karena aku masih awal-awal harus dikuatin dulu si energinya kan. Energi nggak sih? Badannya. Badannya. Iya. Terus aku ngikutin pas lagi loncat tinggi, kaki aku gini. Kakinya lurus, bukan nekuk gitu. Jadi kayak tek gitu, aduh sakit. Dari situ aku pakai tongkat, terus break latihan dulu, lupa berapa lama. Masuk lagi latihan. Dari situ ini udah mulai agak error nih. Sempet pakai apa deh? Namanya apa ya? Yang buat Bilang kaki tuh. katanya bagus, error. Apa namanya ininya? Gap. Deker ya? Deker atau gap? Untuk nahan atau untuk Yang kayak gini yang warna hitam. gips? Yang nggak gips dong. Kalau yang buat nahan dengkulnya ya. 5 juta Apa rupiah ya? siapa yang tahu? Kuis. Yang hitam itu ya? Iya, buat Ah, pengamannya gitu. Itu, iya, itu harus dipakai sehari-hari kan aku tuh masih member juga. Member idol group. Iya. Itu sampai manggung pun dipakai biar ini tetap benar. Tapi pas syuting sempet beberapa kali error. Apa sih namanya? Ya, bagus. Nah, kumat. Bagus. Error bagus, aku suka error. Kumat. Beberapa kali kumat. Oh itunya, gue pikir tuh bungkusannya loh. Tapi di Enggak, situ- ini maksudnya itu dengkulnya dia. Nggak, kita diskusi. Ini doang loh. Tapi aku akhirnya sama pihak dari screenplay juga di Visio. fisioterapiin biar bener lagi dan akhirnya bener lagi. Dan akhirnya bisa nanti nonton gala premiernya ya. Nonton ya. Gala premier udah nonton belum? Brian dulu, Leo, itu gimana sih lo membuat? Karena sebenarnya Riani, Carmin, Leo itu kan ada di komik-komiknya juga kan, di Iya. webtoonnya Ada. juga ada tuh tokoh itu. Lo baca nggak tuh? Dikasih, ada kan ada webtoonnya dan juga ada komik-komik yang baru-barunya juga. Tapi kan ada satu hal juga yang agak beda kan kalau di sana, kalau nggak salah di komik di kuliahan kan kalau nggak Ya, salah. kuliah, Iya. betul. Kalau kita SMA. Dan pasti pertama hatamin dulu ya skripnya. Soalnya base kita skrip. Kalau kita mau tambahin dengan webtoon itu buat karakter aja lah, base karakter. Yes, lumayan mirip. Kita juga reading lama banget, yang sama seperti Zara bilang tadi. Kita kepotong COVID ya. Jadi Tapi kita pas COVID pun kita reading online ya. reading online, bener-bener reading online sampai akhirnya bisa ketemuan, terus workshop segala. Leo ini kalau special Leo mungkin ada fightingnya ada, sling-slingnya ada. Dan kalau buat karakter Leo belajar foto pakai kamera analog jadul. Dan itu nggak Brian banget ya? Aku pakai yang point and shoot asal jepret doang. Tapi kalau ini benar-benar harus dikokang, masukin filmnya, ada nyuci filmnya segala. Dan itu ada sekitar aku latihan workshop sendiri. Syukur temenku juga banyak banget yang punya toko-toko kayak gitu. Sekitar almost sebulan pas zaman-zaman COVID. Jadi emang itu aman berdua, jalan-jalan jalanan, foto. Selama syuting pun kalau sekali kita jalan-jalan aku banyak foto-foto sejarah, foto Virgo sama yang lainnya juga banyak banget. Jangan di Braga. Jangan jadi Braga. Tapi kayak aku di-upload lagi deh untuk itu. Berarti abis ini tes, sekarang lo fotoin gue di depannya. Kameranya nggak bawa. Mau pakai Dan mahal. sini aja. Ayo berdiri. Lightingnya bagus Tapi ke nih. Fuji lah. Iya. Tapi foto Fuji. Oke. Nah, terus juga ini kan
yang juga menarik adalah yang gue tanyakan adalah film ini adalah bagian dari BCU, ya kan? Continuity-nya pasti ada gitu. Dan tadi juga Zara udah ngomong ada latihan sama Pevita. Apakah ada Pevita nanti di situ atau timeline-nya gimana sih? Mancing. Enggak, timeline-nya gimana secara timeline nih? Kalau surprise udah pasti ada. Nih kemarin dari teman-teman yang udah special screening juga ini dibahas kayak, ya ampun cameo-nya tidak terduga gitu kan katanya. Terus banyak yang kayak, aduh bikin tepuk tangan di endingnya gitu. Mau tahu siapa? Nontonnya? Nonton. Tanggal berapa? 2 2 2 Maret. Maret. Kok nggak tahu? Wah, parah nggak tahu. Padahal hostnya ya. Parah nih, kaki Dia mau kiki. kritik. GWS. Yes. Aku nggak ngerti apa sih, boleh jok apa sih? Itu jokes anak muda, maaf ya. Oke. Oh iya, oke. Oke, nah, nah yang juga menarik adalah kayak tadi kan udah disebut ada kemungkinan ya cameo gitu. Apakah siapa? Apakah hero yang mana? Apakah Bukan di mana? kemungkinan ada. Benar.